Mundur sedikit Pak. Apa Pak, mundur saja. Mundur. Oke. Ya. Bapak. Jam sekarang rombongan Pak. Kota 5 izin. Diperkirakan pasang pasti berdiri cepat. bisa lebih. Kiri memasuki jalan Sukopro Minoto. Memasuki jalan Sukopro Minoto, tidak monitor. Sini antornya sampai Pak Pangdam. Habis itu saya masuk ya. Hanya kau yang boleh masuk lagi sampai tinggi sampai potong-potong.
Ya. Ada lorong. Jangan lewat dapur ya. Anggores Masjid Lapawai Penjahali berbakti. Rangkaian Bapak Sanudin melintasi Masjid Lapawai melintasi Masjid SPBU Lapawai, berlidah monitor.
Sode. Diga. Di kaji ni mare. Cina. Bukan karena langsung itu masuk marga Timala. Betul. Berbakti. Rangkaian Bapak Sanudin melintasi Taman Makan Pahlawan, melintasi Makan Pahlawan, Belida monitor. Melintasi kediaman. Rangkaian Bapak Sanudin melintasi SPBU Bekang, melintasi SPBU Bekang. Terpusat pikiran ini kakak apa? Wah, semua terus lawan lain. ya pompa kamera. Lagi dapat pompa kamera. Makan di depan. Tiga lagi kecil. Makan. Selolong lah tuh anggota aku melolak mas cuma tadi macam ni. Dia apa sih? Oh, jadi bar. Periksa dia. Itu kan selama sebuah ni. Apa nih gareknya? Apa ni? Malah aku juga kejahatan yang pelok aku je makan. Ya iseng. Salah jahatan. Anu mata ku tahu ya? Mengerti. Rangkaian Bapak Sanudin melintasi perempatan jalur 2 Maloi. Melintasi perempatan jalur 2 Maloi. Melintasi perempatan jalur 2 Maloi. Belida monitor. Mendekati Solong Bonsol. Kurang lebih 3 menit lagi. 2 menit. Belum perempatan itu jalan berkembang. Betul. 100 betul sekali. Lewati perempatan mulus. Berbakti dinantikan di kediaman para tamu sudah siap sedia. Sampai Pak. Agak masuk ke dalam.
Bang, bang, bang. Pak, maju, maju, maju. Belum bang, belum. Santai belum. Ya, jangan terlalu kamera, ambil posisi. Bang, bang. Suruh angkat. Kemana langsung angkat. Tabe. Berjejer cepat berjejer. Sini merah putih berjejer ke sini. Berjejer cepat. Bang, bang. Merah putih. Situ berjejer. Bang, bang. Maju. Yang mewakili Pak Kejari, Pak Kasintel. Ibu di sini aja. Bisa dimanfaatkan untuk pertanian hingga pagi awalnya udah mulai bendung sehingga perlu kita perkuat
Tuan rumah, ibunya doang. Markas tuan rumah. Dari sumber airnya itu munculnya dari mata air, bukan air yang dilihat dari kalau udah naik itu kan naik apa dari air. Kalau di sini masih agak sulit karena lebarnya bisa punya perusahaan. Ki, Rizky, Ki. Yang mana? Cip. Ini, siap. Sebelah sana ya? Ya. Oh, kita buat sini. Saya cek. Balik buka lagi kan? Enggak buat. Ada pintu. Nanti kami di belakang. Tanya. Nanti tanya. Harus angkat. Hah? Dari tokoh masyarakat ada siap Ayo. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Panglima Kodam 14 Hasanuddin,
Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun SIP beserta rombongan. Sudah cukup. Bapak ambil tempat sudah. Tes. Acara silaturahmi Panglima Kodam 14 Hasanuddin dengan aparat pemerintah, boleh, dan tokoh masyarakat segera dimulai. Yang terhormat Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun SIP beserta Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Daerah 14 Hasanuddin, Ibu Mia Bobi Rinal Makmun, dan juga rombongan. Yang kami hormati Komandan Korem 141 Todopoli beserta Ibu Ketua Persib Korcaprem 141. Yang kami hormati Kepala Staf Korem 141 Todopoli beserta Ibu Wakil Ketua Persib Korcaprem 141. Tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati PJ Bupati Boni Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Boni dan tokoh masyarakat Kabupaten Boni serta seluruh peserta acara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara Kodam 14 Hasanuddin dengan aparat pemerintah Kabupaten Boni dan tokoh masyarakat. Mengawali acara hari ini, di tuan rumah, kami persilakan kepada Haji Hasbil untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, karena salawat ini dan salam hampir bahkan ulama mewajibkan untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Panglima Kodam Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun SIP, dan Ibu. Yang kami muliakan Bapak Danrem 141 Todok Puli, Brigjen TNI Sugeng Hartono SEMM beserta Ibu. Yang kami muliakan Bapak Kasrem, Bapak seluruh Dandim Sulawesi Selatan, Kapolres Kajari, dan seluruh unsur Forkopimda yang kami tidak sebut satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Saya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Pojok 45 Jakarta, mewakili 38 provinsi, 532 kabupaten kota. Ini adalah markas kami yang keempat. Dari kami punya rumah yang keempat sebagai markas induk. Kami bangga Panglima Kodam mewakili berapa Sulawesi mau datang ke tempat kita. Tepuk tangan dong buat masyarakat Bone. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan Panglima Kodam bisa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tepuk tangan buat beliau. Dan kami sangat bersyukur 2-3 bulan yang lalu kami bertemu dengan Bapak Danrem yang sangat karismatik, yang sangat humanis, sangat elegan dan dekat dengan rakyat. Berkomunikasi kami dengan singkat bahwa potensi di Kabupaten Bone, salah satu potensi yang kami unggulkan dan kami usulkan, kami teringat dengan Ratu Balkis yang ada di Yaman. Tidak pernah ada bendungan seketika itu sebelum menikah dengan Nabi Sulaiman. Maka kami usulkan, kami teringat dengan bendungan Ma'arif yang mampu mensejahterakan dan tidak ada kalah kesejahteraan ketika itu. Makanya kita sebut di sini, kita bangun bendungan bersama Danrem dan seluruh Dandim dan Koramilnya. Kita sebut Bendungan Todok Puli di belakang setelah dikunjungi. Tepuk tangan Bapak. Ini bendungan secara singkat karena waktu sebentar lagi Bapak Panglima Kodam video kompres dengan Panglima TNI atau Kasat. Bendungan ini insya Allah akan mengairi dari 6 kecamatan dan 36 desa dan kelurahan. Saya pikir Bapak Ibu, kami tidak perlu panjang lebar sebagai tuan rumah. Ahlan wa sahlan, Pak. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khairan katsiran Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan termasuk Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat. Saya tidak perlu sebut satu persatu. Ini siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan PJ Bupati Bone kepada yang kami hormati Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang teramat sangat kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan bersama Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun SIP, bersama dengan Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana 14 daerah 14 Hasanuddin. Selamat datang Ibu, selamat datang Pak Panglima di Kabupaten Bone, Bumi Aru Talaka. Yang kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan bersama Bapak Danrem 141 Todok Puli beserta Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana wilayah Korem 141. Yang kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan bersama Bapak dan Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir
Di tengah-tengah kita yang mewakili Bapak Kapolres Bone, yang mewakili Bapak Kajari Kabupaten Bone, Bapak Dandim beserta seluruh Dandim sewilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, Bapak Pejabat Utama Kodam 14 Hasanuddin beserta Ibu yang mendampingi Bapak Panglima, Bapak Kasrem beserta Ibu. Hadir juga di tengah-tengah kita ada tokoh masyarakat kita, Wakil Bupati Bone periode 2013, 2019, 2023, Alena Tomatoma Lebita, Pak Haji Amodale. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama teman-teman camat. Saya kira hadir 2 camat di sini. Saya lihat ini ada Pak Camat Sibunue dan tuan rumah Ibu Camat Barbo. Teman-teman kepala desa Barbo tadi saya lihat juga hadir, alhamdulillah. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, Toma Tua, Nemia Selesur melebih kumana, Madam Purnama Raja pada utak kuya serta cedi-cedi. Wabil khusus yang terakhir saya pun baik tuan rumah Pak Haji Asri Sekjen Laki 45 beserta seluruh jajaran yang bermarkas di Kabupaten Bone. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang penuh dengan rahmat ini kita masih diberkahi kekuatan, kesehatan dan kesempatan hadir di rumah kediaman yang merupakan juga sekretariat Laki 45 di Kabupaten Bone ini dalam rangka menghadiri kunjungan kerja Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin beserta seluruh jajaran Kodam 14 Hasanuddin dalam suasana penuh dengan kekeluargaan dalam rangka silaturahim dengan masyarakat Kabupaten Bone. Alhamdulillah. Sebelum mengawali sambutan ini, izinkan saya Panglima untuk menyampaikan sedikit. Alhamdulillah saya melihat tadi Pak Ketua Laki ini menyampaikan sambutan penuh dengan semangat. Itu satu pertanda mungkin ada kebanggaan yang lahir dalam diri beliau karena Bapak Panglima meluangkan waktu hadir di tempat ini. Saya kira ini sangat luar biasa. Bapak Panglima beserta seluruh hadirin yang saya hormati, saya sekali lagi akan mengucapkan selamat datang. Meskipun kemarin saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Bone menjemput kehadiran atau kedatangan Bapak Panglima beserta seluruh jajaran di rumah jabatan Bupati Bone, sekaligus menghantarkan beliau masuk ke Rajange, lalu kemudian memberikan gelar dan mengukuhkan beliau selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bone. Jadi mulai kemarin terhitung tanggal 5 Februari 2023, kalau saya tidak salah pukul 11.00, beliau sudah dikukuhkan menjadi warga masyarakat Kabupaten Bone. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan memperkenalkan bahwa yang duduk di depan kita ini adalah Panglima TNI, bukan hanya menyandang gelar sebagai Panglima, tetapi juga memperoleh predikat sebagai orang Bone. Beliau diberikan gelar dan diberikan nama adat, kalau saya tidak salah namanya, mohon maaf Panglima, namanya Andi Patiroy Petatanga. Pak Bapak Panglima, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Bone beserta seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh agama Kabupaten Bone mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya karena Bapak Panglima hadir di tengah-tengah kami. Yang kami sangat yakini bahwa kehadiran Panglima di tengah-tengah kami akan memberikan spirit dan semangat kepada kami untuk bisa berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bone. Saya kira salah satu program TNI yang sangat luar biasa hadir di sini. TNI hadir untuk menyapa rakyat. Karena tentu disadari bahwa TNI ini tidak akan mungkin bisa berbuat memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara ini kalau tidak bersama dengan rakyat. Maka di mana ada TNI, rakyat juga harus ada di situ. Di mana ada rakyat, maka TNI harus ada di situ. Itulah wujud kemenunggalan antara ABRI dengan rakyat. Dibuktikan dengan membuat sebuah program-program yang program itu ujungnya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hari ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi sekali lagi saya tentu sangat berbangga hati dan selaku pejabat bupati yang diberi amanah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan dilantik oleh pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, tentu juga sangat berbangga karena beliau hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Panglima TNI beserta seluruh jajaran, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi, seluruh desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Barangbo ini hadir di tengah-tengah kita untuk mendengar arahan dan mendengar petunjuk dari Bapak Panglima. Lalu kemudian hadir juga ini tokoh-tokoh masyarakat. Tentu kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendengar dan menyimak petua-petua, arahan-arahan serta pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin Kabupaten Bone. Dan saya senantiasa menyampaikan Panglima karena ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 1 minggu dari sekarang ini, kita di Republik Indonesia ini akan melaksanakan sebuah pesta yang sangat luar biasa, dan kita punya kewajiban untuk harus mendukung dan mensukseskan proses pelaksanaan ini. Apa itu? Yaitu pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan di dalam momen ini, karena banyak masyarakat yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang didengar oleh masyarakatnya. Jadi ketika dia bicara dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk secara berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, maka insya Allah pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini akan berjalan sukses, aman, tertib, dan terkendali. Itulah harapan kita semua. Dan saya kira juga TNI dan Polri wajib hukumnya untuk mensukseskan proses pelaksanaan pemilu ini. Oleh sebab itu, welaulo pada ini manang, mohon maaf ini Panglima saya sedikit menggunakan bahasa Bugis. Tomatuan dan Nesle Surah melebihi yang hadir, tapal lebangan niloka seluruh keluarga masyarakat yang ada di sekitar kita. Ajak mereka untuk datang ke TPS agar memberikan hak suaranya. Lalu kemudian juga berikan edukasi, berikan bimbingan, berikan arahan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan jadikan perbedaan ini untuk menimbulkan perselisihan, tapi jadikan perbedaan ini sebagai sebuah rahmat untuk bisa menghadirkan kekuatan yang menyejukkan agar bisa mengantar proses pelaksanaan pemilu ini terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya kira itulah beberapa hal dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon perkenan Bapak Panglima 14 Hasanuddin untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada kami sekalian agar bisa lebih berkontribusi positif lagi untuk kemajuan Republik Indonesia, kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemajuan Kabupaten Bone. Saya kira itu. Sekali lagi selamat datang di Kabupaten Bone, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan agar seluruh tugas dan tanggung jawab yang melekat di pundak kita dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Bone, Dr. Andes Haji Andi Islamuddin MH. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Panglima Kodam 14 Hasanuddin kepada yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun SIP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa, Pak Bupati dengan Pak Asdi ini menyampaikan sambutannya berapi-api, Pak. Dan saya mungkin tidak bisa seperti beliau, agak sedikit kalem ya. Yang saya hormati Bapak Danrem beserta Ibu, Bapak Bupati, kemudian para Forkopimda Kabupaten Bone yang saya banggakan, termasuk di sini saya melihat banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian
tokoh-tokoh lain yang memang kita hormati, para aparatur desa, masyarakat, kemudian ada beberapa teman-teman kita juga dari Pak Hakim dan jajaran, ya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Hasbi sebagai tuan rumah di sini, dan ada teman kita dari Jakarta yang kebetulan hari ini datang, yaitu dari Basnas, yang memang nanti akan kita acarakan terkait dengan penyerahan rumah RPLH yang telah selesai dibangun dan akan diserahkan kepada pemiliknya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini suatu kehormatan bagi saya dan keluarga. Kebetulan saya membawa istri saya juga di sini sebagai ibu ketua untuk hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Dan saya perlu laporkan kepada Bapak Ibu bahwa saya baru menjabat sebagai Pangdam 14 Hasanuddin beberapa saat yang lalu. Dan ini adalah kesempatan pertama saya bisa mengunjungi daerah di Sulawesi Selatan di luar wilayah Makassar kompleks, yaitu di daerah Kebuli. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, kemarin itu jumlah penduduk Bone baru 819.590 orang, dan kebetulan setelah saya didaulat menjadi warga Bone, jadi jumlah penduduknya bertambah 1, Pak. Jadi untuk sensus tahun 2023 itu sudah tidak lagi berlaku 819.560. Yang ada saat ini adalah 18.591 orang, Pak. Nah, tinggal nanti kewajiban Pak Bupati membuat KTP buat saya. Pak Jaksa bisa nggak itu KTP double itu? Nah, itu masalah. Kalau tidak boleh ya udah, saya menggunakan KTP lama, tapi sertifikat bahwa saya sebagai warga Bone akan saya pasang di rumah saya. Untuk diketahui Bapak, jadi saya sebenarnya juga orang Bugis, ya. Orang tua saya asli dari Malili. Malili itu kalau nggak salah ya lebih jauh lagi dari Bone, Pak, ya. Masih agak pelosok sana. Jadi dulu kalau orang tua sekolah dia harus nyebrang sungai berenang, ya. Saya alhamdulillah sekarang sudah banyak jembatan katanya, Pak, ya. Jadi nggak perlu berenang lagi. Kemudian saya menikah dengan istri saya ini, istri saya orang Bandung. Ya, jadi kalau tentara dulu setelah sekolah biasanya cari mertua indah. Artinya kalau dia pesi atau segala macam biar nggak jauh-jauh cari orang Bandung yang mungkin punya anak perempuan, kan gitu ya. Pas kebetulan jodoh, sehingga kami menikah pada saat itu. Kami dikaruniai 2 orang putri, dan yang pertama sudah menikah, yang kedua sedang melanjutkan sekolah di Bandung. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini tentunya ada maksud dan tujuan saya bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri tadi, yang kedua saya juga ingin bersilaturahmi, dan yang terakhir adalah nanti akan melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh Kodam 14 Hasanuddin secara khusus oleh Korem 141 Bone terkait dengan hal-hal yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Jadi mungkin menyingkat waktu saja, saya hanya ingin melaporkan bahwa ada beberapa program yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, ya, yang dilakukan langsung oleh Damrem 141, yang tentu hal ini tidak akan pernah bisa dilakukan secara sendirian, karena kegiatan-kegiatan ini juga akan melibatkan masyarakat. Beberapa atensi pimpinan terkait dengan pemberdayaan wilayah tentunya ingin mensejahterakan masyarakat. Ini bisa kita lihat dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Damrem dan jajaran. Yang pertama terkait dengan masalah ketahanan pangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Korem ya tentunya tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang bagus, Pak, tanpa didukung oleh masyarakat. Jadi saya minta tolong kita tepuk tangan dulu kepada masyarakat kita yang telah banyak membantu, dan tentunya partisipasi ini juga tidak serta-merta ada kalau tidak ada aparatur desa yang membantu dalam prosesnya. Sehingga ke depan mudah-mudahan program-program lain yang bisa dilakukan dengan masyarakat semakin banyak dan semakin bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kita. Di luar itu juga ada program-program TNI Manunggal Air
Di sini ada berapa titik, Pak? Nah, di daerah Korem 141 ini ada 79 titik TNI Manunggal Air yang sudah dilakukan. Di tahun 2024 nanti rencananya akan ada 62 titik lagi dengan pembagian masing-masing Kodim melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Air sebanyak 2 titik. Dan kalau tidak salah ada bantuan juga nanti dari Bapak Gubernur sebanyak 60 titik. Jadi jumlah total seluruhnya yang akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan sebanyak 122 titik yang semuanya diperuntukkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan oleh Bapak Danrem dan bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bone. Selanjutnya Pak, kami juga perlu melaporkan program lain yang dilakukan oleh Bapak Danrem. Ini ada kerjasama antara Bapak Danrem dengan Basnas untuk melakukan perbaikan rumah atau program RTLH yang dilaksanakan dengan Basnas. Nah, Basnas yang datang saat ini ada Basnas dari Jakarta, mewakili Ketua Basnas, dan pada saat ini dalam waktu dekat mungkin akan melaksanakan acara penyerahan 5 buah rumah yang telah diperbaiki, direnovasi, yang sebelumnya mungkin kurang layak huni menjadi layak huni. Nah, ini ada gambarnya di depan ini, dan ini berada di 5 kecamatan. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba lagi meminta ke Basnas supaya ada program-program lain yang bisa kita lakukan bersama untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bone ini. Nanti 5 orang, sekarang mungkin 5, tapi ke depan mungkin mudah-mudahan tidak 5 Pak ya. Kalau bisa 50 atau 500 kan lebih mukul lagi, lebih bentang ya semuanya ya. Ya tergantung nanti dari Bapak Basnas yang di Jakarta lah. Mungkin bisa dulu sama Bapak Ketua, bisa nggak ditambah lagi. Jangan 5 lah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan untuk diperhatikan bagaimana kelayakan untuk tinggal di tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat juga saya akan melaksanakan kegiatan video conference dengan Bapak Kasat terkait dengan rencana peresmian ya TNI Manunggal Air yang terpusat di Maluku, dan ini ada salah satu titik yang akan saya laporkan terkait dengan rencana yang telah dilakukan oleh Bapak Danrem memendung ya sungai atau sumber air yang nanti manfaatnya akan bisa digunakan untuk mengairi sawah maupun perkebunan yang nanti akan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih ada berapa desa Bang? Ada 36 desa yang akan mendapatkan manfaat dari program yang dilakukan oleh Bapak Danrem dan tentunya yang didukung oleh Bapak Bupati Bone. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena kerjasama yang telah dilakukan antara masyarakat dengan TNI maupun instansi yang lain itu bisa membuat Kabupaten Bone semakin baik dan aman. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, saya mengharapkan dukungan dari masyarakat semua agar proses kegiatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 nanti dan dilanjutkan sama proses pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada bulan November bisa berjalan dengan baik, aman, damai, dan lancar di Kabupaten Bone. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan semoga apa yang kita harapkan ke depan untuk menjadikan Bone lebih baik ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan hasil bedah rumah RTLH kerjasama Korem 141 Todopoli dengan Basnas yang akan diserahkan oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Direktur Pendistribusian dan Basnas Republik Indonesia, Komandan Korem 141 Todopoli, Bupati Bone, dan Kepala Divisi Kemanusiaan Basnas RI. Dimohon kepada penerima manfaat hasil bedah rumah RTLH untuk dapatnya menempatkan diri.
Dimohon dengan hormat kepada Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin, didampingi Ibu Mia Bobi Rinal Makmun berkenan untuk menyerahkan hasil bedah rumah RT/LH. Ya, perlu kami sampaikan bahwa bedah rumah RT/LH diberikan kepada yang pertama Saudari Bunga Tang, Kelurahan Pumpanaryatan, Kecamatan Ajangane, Kabupaten Bone. Selanjutnya diserahkan penerima manfaat RT/LH Dara Usman, alamat tempat tinggal Desa Kompati, Kecamatan Duo Bace, Kabupaten Bone. Selanjutnya adalah Saudara Jamain, alamat tempat tinggal Desa Cempani, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Penerima manfaat RT/LH selanjutnya adalah Saudara Rustam, alamat tempat tinggal Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Selanjutnya adalah Saudari Hartati, alamat tempat tinggal Desa Kadai, Kecamatan Marek, Kabupaten Bone. Siap, mohon izin kepada Bapak Panglima berkenan untuk foto bersama. Empat, lima, enam, izin. Sekali lagi 4, 5, 6, izin. Selesai. Demikian tadi acara silaturahmi. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin dan juga Forkopinda berkenan tempat acara guna mengikuti giat Fikon dengan Bapak Kasat. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih telah hadir di sini. Salam hormat untuk keluarga Bapak Ibu. Juga jalan. Luar biasa bagus. Ada orang dari Jepara yang banyak membuat turis sekarang. Ini tanah mana ya? Iya, itu hektar Puan. Itu tepat. Iya Puan. Kalau di Kaltim berkaitan Puan. Wah, nanti jadi anu di ibu kota. Iya, makanya Pak Dandri minta untuk tambah Panglima mahal TNI nanti tanahnya Pak Adi di Kalimantan ini. Punya kebun kan. Oh siap. Nanti kami siap. Mau bikin ternak sapi. Katanya untuk perumahan Panglima ya, Pak. Panglima TNI. Nanti untuk kolam renang kita mas-mas. Iya, ini nanti dipasarkan. Ini banyak ikan ini, Pak. Ikan lele di atas. Enggak, enaknya ini karena sumber air. Siap kita. Siap. Iya. Pak, banyak ngomong juga karena waktu Pikon kan sedikit mau Pikon. Nanti saya juga backup. Kalau ada pemuda siap nanti saya. Kalau pulang kampung pasti terkenal.
Kemudian dari story muda, Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak Kasat bisa tiba dan bersama-sama kita di bumi Pabukuri? Berawal dari ngobrol diskusi kita tentang kehidupan masyarakat, tentang investasi, tentang bagaimana penyediaan infrastruktur dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Amar teman, kananya dengan Bukmalai yang spesialisasi besar. Saya sebagai Deputi Bupati selalu membuka ruang pada siapa saja, bahkan kepada masyarakat kecil pun. Mari kita sama-sama ikut membangun Indonesia. Daerah ini tidak bisa dibangun hanya dengan pemerintah. Kami juga berterima kasih kepada Pak Kapolda punya lahan Labu Wairoro yang kasih jalan. Ibu kamu di sini enggak, di sana juga ada ibunya kok. Siap. Estate Jenegung 100 hektar. Insyaallah bulan Maret kita sudah panen. Ini jagung hibrid nanti per hektar bisa memproduksi 8 sampai 9 ton. Gandim duduk di belakang ini. Menyiapkan 100 hektar lahan sawah. Gandim kabalan duduk. Februari sampai September 2022 produksinya hanya 45 ton. Periode Januari sampai September 2023 produksinya sudah 197 ton. Dan kalau nanti dia produksi di tahun 2024 insya Allah kita tidak perlu beras dari apalagi Morti sudah didorong dengan dia. Ini akan kita kolaborasi semuanya. Ini jadi waktu pusat rekomendasi sudah ada visi rombongan 8 titik sudah siap dan kita melakukan sampai 20 titik. Nanti secara bertahap bisa sampai 50 titik dan khusus untuk wilayah kami saya akan siapkan melalui selektor. Sedangkan untuk wilayah ini ada 3 water treatment yang satu ini pertama sudah berjalan oleh Ketumudi. Jadi air bersih yang saya minta ke Ketumudi adalah wastewater yang langsung diminum. Jadi kalau ini seperti apa masyarakat juga insya Allah nanti pada rombongan berikutnya mungkin tidak perlu lagi pakai kendaraan yang biodiesel, sudah boleh pakai kendaraan listrik dan pakai mobil listrik sehingga tidak ada lagi yang berlalu. Saya kira ini daerah yang bisa menghasilkan kebutuhan bukan hanya untuk nasional, tapi dia menghasilkan seluruh kebutuhan untuk masyarakat dunia. Berada di mana dari sehingga kita perlu semua orang. Kasat sudah datang di sini kepada ulama. Artinya bahwa Pak Kasat mendukung kami dengan menjadi daerah yang bermarah atau daerah yang menghasilkan uang. Saya kira itu Pak Kasat muda dan lebih khusus pada saudara saya mungkin Pak Kasat dan boleh Pak Kosa tidak sehari pulang ke kampung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dalam sejahtera bersama. Japau ada baca banget ini kan ada ini jadi mana berhenti. Tadi naik ke panggung pakai musik dulu, rasanya jadi artis tadi saya masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kostrat, kayaknya bintang hari ini Pak Kostrat di Legend TNI Saleh Mustafa. Beliau neneknya katanya di sini, lahir di Ternate. Jadi dulu sering pulang kampung Bang ya. Anggotanya Pak Saleh ini 30.000 lebih. Jadi satuan tentara yang paling besar ya anggotanya Pak Saleh. Perlengkapan yang paling lengkap itu ya Pak Saleh. Memang secara sejarah orang Ternate ini khususnya adalah suku-suku yang mempunyai panglima-panglima tempur yang hebat. Sudah terlahir sekarang Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Pangdam, Kapolda, para Pangdam yang hadir secara online pada hari ini bersama Forkopimda yang hadir dan seluruh anggota, Ketua DPRD Halmahera, yang saya hormati GM Security Iwi, Oke, baik. para tokoh agama, tokoh adat, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Saya bangga sekali bisa hadir di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya pilih tempat ini untuk kita launching tentang air bersih. Jadi ada beberapa program yang menjadi utama di Angkatan Darat khususnya, yaitu mengenai air bersih, lahan, dan juga alam, penanaman massal, sampah dan lain sebagainya. Di samping kegiatan sosial yang dilaksanakan seperti di sini tadi oleh Pak Gubernur tentang kesehatan masyarakat, tentang sembako dan lain sebagainya. Tapi kami akan lebih fokus lagi dengan 3 hal yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang air bersih, tentang alam, penanaman dan lain sebagainya, menjaga alam, dan juga untuk pembukaan tanah. Karena inilah yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Tentang air bersih ini, saya meyakini dan itu juga hasil kami berdiskusi bahwa antara miskin, stunting itu identik sekali dengan air bersih. Sehingga kami berkomitmen untuk terus menjalankan mengadakan air bersih untuk masyarakat. Setelah hampir 3 tahun, Angkatan Darat sudah membuat hampir 2.000 titik air bersih. Tapi itu semua bisa terlaksana itu berkat bantuan dari berbagai unsur yang ada di pemerintah. Memang sekian persen sementara ini mungkin tidak sampai 50%, lebih banyak dari luar. Inilah kenapa saya pilih di Halmahera Tengah, karena baru sekali ini saja yang pemerintah daerah, perusahaan donatur yang melakukan CSR bergabung dengan TNI. Baru ini saja Pak Bupati. Ini didengar seluruh Indonesia, ya, biar semua nanti para Pangdam, teman-teman dari kepolisian, dari Polda, untuk bisa bersama-sama mengajak. Paling tidak di Indonesia ini kita negara yang subur gemah ripah seperti ini, jangan sampai ada warga kita tidak punya air bersih. Selain itu nanti kos buat keluarga tersebut itu juga tidak baik buat kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berhubungan dengan air. Kebetulan kami banyak berdiskusi waktu Pak Bupati sampai di kantor kami dulu. Ya, kalau hal ini kita kerjakan di daerah-daerah, saya yakin percepatan peningkatan perekonomian masyarakat pasti akan tercapai. Saya yakin.
Kenapa barang-barang mahal? Karena semua kita harus bawa transportasi mahal sampai dengan di sini. Kenapa tidak masyarakat di setiap wilayah menyiapkan semua beras sendiri, jagung sendiri, bahkan cabai bawang sendiri kita tanam di daerah ini. Jadi nilai uang itu akan berputar di masyarakat itu sendiri dan juga harga tidak akan menjadi mahal. Mudah-mudahan ini kita bisa kerjakan, tapi tanpa kerjasama dari semua unsur ini akan sulit kita kerjakan. Saya melihat ada beberapa tempat yang cukup antusias untuk memulai. Mudah-mudahan kita berlomba siapa yang akan memulai lebih cepat, itu akan membuktikan masyarakat di wilayahnya akan lebih cepat menjadi sejahtera. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Gubernur, dan juga khususnya dari PT IWIP, Dr. Andes Eko Parastio, ini senior saya juga dari kepolisian. Mudah-mudahan kerjasama ini juga bisa terus ditingkatkan dan bisa menjadi contoh di seluruh Indonesia. Kalau satu perusahaan saja tadi bilang 20, berapa puluh perusahaan bilang 20 minimal, dan saya dengar-dengar rencananya sampai 50 Pak Bupati ya. Nah, sampai 50 ya. Bayangkan berapa ratus perusahaan besar di Indonesia ini bisa mendukung program air bersih, dan mungkin nanti kita perluas lagi tentang pembukaan lahan, perluas lagi nanti tentang alam, sehingga betul-betul alam kita juga bisa terjaga. Jadi pada hari ini launching untuk air bersih. Kenapa saya pilih di tempat ini? Itulah sebabnya, karena tempat ini merupakan pelopor antara pemerintah daerah, donatur, dan juga TNI. Dari teman-teman kepolisian juga diharapkan untuk bisa bergabung bersama untuk mengerjakan hal ini. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini, bapak-bapak yang hadir di sini akan bisa mengingat bahwa mulai dengan hari ini, setelah kita buat 2000 titik, mudah-mudahan nanti setahun ini kita bisa selesaikan sampai paling tidak 4000, kalau bisa sampai 5000, mudah-mudahan kita bisa kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang dengan hormat PLT Gubernur Maluku Utara, Asker Kasar PJ Bupati Halmahera Tengah berkenan naik ke atas panggung untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Asker Kasar dan PJ Bupati Halmahera Tengah yang disaksikan oleh Bapak Kasar dan PLT Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya mohon izin kepada bapak-bapak berkenan untuk tetap tinggal di tempat, dan kami mengundang dengan hormat Bapak Pangkostrat, Bapak Pangdam 16 Patimura, dan juga Bapak Kapolda Maluku Utara berkenan naik ke atas panggung untuk bersama-sama dengan Bapak Kasat menekan tombol sirine launching TNI Angkatan Darat Madura Air.
bersama-sama dan akan menghitung mundur yang dimulai dari angka 6 dan diakhiri angka 4. Mohon izin, persiapan 6, 5, 4. Kita beri aplaus yang meriah. Mohon izin Bapak Kasat beserta pengumuman undangan untuk diketahui bersama bahwa di sebelah kanan kami terdapat putra putri desa Yondeyu, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah yang sedang asik bermain air di launching TNI Angkatan Darat Manunggal Air. Mohon izin Bapak Kasat, Bapak Pangkostrat PLT Gubernur Maluku Utara, Asisten Kasat Pangdam 16 Patimura, PJ Bupati Halmahera Tengah, berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Bapak Kasat dipersilakan melaksanakan dialog interaksi dengan seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang terdiri dari 1.898 titik yang tersebar di atas alamat daerah yang sudah terhubung dalam politik. Tes 1 2. Coba Kodam 17 Cendrawasih yang kodim Skau sampai nggak di Skau? Skau bisa nggak? Ini silakan yang dari Skau. Skau sekarang. Langsung dari Skau apa dari Kodam nih Pak? Dari Skau Bapak. Ah iya. Siap. Siap Bapak. Yang terhormat Bapak Kasat, yang saya hormati Bapak Pangkostrat, Bapak Pangdam 16 Patimura dan semua yang hadir. Kami saat ini berada di perbatasan Indonesia dengan PNJ, yaitu titik Skau, PLBN Skau. Kami didampingi oleh Kakes Bangpol Provinsi, kemudian Wakapolda, Kabinda Papua, Kepala PLBN, Ibu Martinda, juga Ibu-Ibu Persit kami ajak di sini juga Bapak. Juga masyarakat yang ada di Skau. Kami laporkan untuk di titik Skau sebelumnya kesusahan air, masyarakat di sini selalu menampung air hujan untuk memenuhi kehidupan air bersihnya, kebutuhan air bersih. Saat ini sudah dibangun bak penampungan yang tadinya memang sudah ada di perbatasan, tetapi bak ini masuknya di daerah PNJ. Dari perbatasan itu kurang lebih 30 meter. Dulu dibangun oleh PUPR, tapi mungkin karena di luar wilayah kita sehingga setiap ada hujan dia tertimbun. Akhirnya bak ini tidak berfungsi. Nah, ini kami fungsikan kembali. Kami keruk timbunannya. Setelah itu air sudah bisa ditampung, kami alirkan dengan pipanisasi ke
2 wilayah, yaitu di daerah wilayah Indonesia, yaitu di daerah Skol, itu ada 350 kepala keluarga. Kemudian juga dari PNJ juga mengambil air dari sini, pipanisasi semuanya ke daerah Wutung. Di sebelah perbatasan ada Kampung Wutung. Jadi bak air ini mengairi 2 daerah ini, yaitu Skol dengan Wutung PNJ. Untuk di Papua secara keseluruhan pada peresmian ini ada 9 titik, yaitu di Korem 172 4 titik, kemudian di Korem 173 ada 3 titik, dan di Korem 174 ada 2 titik. Demikian Bapak Kasat kami laporkan. Terima kasih Bang. Teruskan saja nanti pendataan airnya. Kelihatannya respon dari pemerintah pusat dan juga ada yang jadi respon di daerah begini semakin banyak. Jadi kita harus siapkan juga data-data. Mungkin nanti kita akan kirim setiap Kodam itu geolistrik sehingga semua bisa bekerja untuk mendata daerah-daerah yang memerlukan air bersih. Di khususnya di Kodam Cendrawasih sebetulnya ada dana khusus buat di Cendrawasih. Kita akan coba untuk menyarankan untuk mengalihkan sekian persen untuk air bersih. Kalau bisa kita bicara dengan kepala sukunya Bang, ada nggak di situ Bang? Siap, ada Bapak Kasat. Nah, coba mungkin Bapak Kepala Suku. Pondok Api. Ya. Pondok Api. Bapak sini lewat sini. Ini main. Katanya beliau berarti kepala suku 2 negara nih Bang ya? Siap Bapak, kebetulan yang kepala suku 2 negara sedang sakit, tidak bisa hadir. Jadi kami hadirkan salah satu kepala suku yang ada. Salam hormat buat beliau Bang. Siap disampaikan Bapak Kasat. Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ondo Ahmi, Kampung Maso. Nama saya selalu tenggelam, tidak terlibur. Saya Ondo Ahmi ada nih. Nama saya Charles Wiposwa. Saya sampaikan sekarang kepada Bapak. Yang terhormat semuanya saya hormati. Sangat menghargai diri. Termasuk diriku ini. Paham saya. Saya Ondo Ahmi yang pernah mendamaikan wilayah perbatasan dan seluruh Indonesia, Republik Indonesia. Saya sudah orangnya. Itulah yang boleh saya sampaikan kepada saudara-saudara yang semuanya yang saya hormati. Dari sesama manusia seperti diri saya ini di dunia ini untuk selamanya. Mungkin itu saja boleh saya sampaikan. Dan saya mengucap sangat terima kasih kepada Bapak yang terhormat. Gimana jadi air bersihnya sudah sampai di rumah? Dekat? Air bersih Kampung Moso saya belum pernah. Saya bisa sembunyikan. Masih tinggalkan Kampung Moso. Pernah lengkap. Tapi air bersihnya sampai mana? Jadi airnya hanya di pertengahan jalan. Naik ke batas betul. Skol. Moso ditinggalkan, kenapa? Kenapa dari saya belum ini? Obat itu besar di perbatasan saya sudah. Ya. Saya orangnya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti kita lihat lagi, mudah-mudahan kita bisa kerjakan di sana. Mungkin jadi catatan kita nanti sambil bertahap. Terima kasih Pak Pangdam, Pak Wakapolda dengan dari unsur pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita akan terus kerjakan program ini berkelanjutan.
Terima kasih. Selanjutnya dari Kodim Kodam 4 di Kaloran. Silakan Kodam 4. Berapa banyak program air di sana dan juga apa mungkin nanti perwakilan dari masyarakat dari Kaloran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Pangkostrat, para pejabat di Pangkutama TNI Angkatan Darat. Saat ini kami berada di Poroh Gerobokan, Bapak. Laporkan jumlah manunggal air di Kodam 4 ada 150 titik, Bapak. Dari 150 titik terdiri dari Jawa Tengah 122 dan DIY 28, Bapak. Kemudian tekniknya ada pompa hidran 65, sumur bor 80, gravitasi 5. Kemudian yang mengerjakan Bapak Kodam 6. Kami sangat terima kasih dengan Pangkostrat, khususnya Bapak pada saat menjabat Pangkostrat ada 104 titik Bapak dari yang dikerjakan oleh Kostrat. Kemudian oleh Kementerian Pertahanan 28, Pas Pampres 1, LSM 9, PUPR 2. Saat ini yang melaksanakan Vikon ada 25 titik Bapak. Nanti setelah ini kami sambungkan ke Kaloran. Kemudian dari program ini Bapak yang mendapat manfaat adalah kurang lebih 33.282 KK atau 50.434 jiwa. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian kami laporkan Bapak di Jawa Tengah saat ini ada beberapa terjadi bencana di Cilacap, Brebes, Kendal, dan Gerobokan. Yang kami tempati saat ini ada 5 kecamatan, ada 50 titik yang terdampak bencana banjir. Kemudian Kendal tanah longsor, 1 orang meninggal dunia. Ada Brebes banjir. Kemudian Cilacap tanah longsor, 1 orang meninggal dunia. Demikian kami laporkan. Kami langsung sambung ke Kaloran. Silakan Kaloran untuk berinteraksi dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Pangdam. Lanjut yang Kaloran. Silakan, lanjut. Silakan Dandim. Ada mungkin perwakilan dari ini juga nanti dari masyarakat. Mic-nya belum hidup mungkin nih. Ya, bisa. Oke, persiapkan dulu. Selanjutnya di Kodam Udayana. Jadi sambil menunggu ini supaya diketahui oleh seluruh kita para peserta launching ini, permasalahan air di Pulau Jawa juga banyak. Ya, jadi berbahagia sekali kalau misalnya di daerah-daerah ini juga kita terus bisa berjalan. Jawa Tengah itu di tengah, bahkan Jawa Barat itu masih banyak, di bawahnya DKI, Banten masih banyak. Silakan, ini dari mana nih? Kodam Udayana Bapak. Udayana, silakan. Selamat pagi Bapak Kasat. Yang kami hormati Bapak Kasat beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Pangkostrat,
Pangdam Hasanuddin, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kami izin melaporkan Bapak Kasat, kami berada di Banjar Jaga Satru di Kediri, Tabanan. Jadi kami di sini didampingi oleh Kasdam dan seterusnya, juga ada dari pemerintah daerah, Forkopimda Kabupaten Tabanan, dan juga hadir Ibu Persit. Kami laporkan untuk Kodam Udayana mulai dari tahun 2021 sudah dilaksanakan pembangunan air khususnya pompa drum, dan sampai 2023 akhir itu ada 207 titik. Dan selanjutnya 5 bulan terakhir kami juga sudah mengupayakan ada 19 titik, dan kami lebih fokus ke daerah perbatasan di NTT. Dari sekian titik tersebut, hari ini yang sudah diselesaikan adalah 15 titik air khusus untuk sumur bor yang dilakukan. Dan selanjutnya juga yang lain akan diteruskan. Kami berterima kasih kepada Bapak, waktu Bapak Pangkostrat juga Bapak menambah 5 titik lagi di Kodam Udayana, dan yang lainnya adalah upaya kami dari Kodam dengan dari Danrem dan para Dandim. Dan selanjutnya juga nanti kami laporkan bahwa titik-titik yang lama yang sudah dibangun 2021 dan 2022 ada yang kurang berfungsi, dan sampai saat ini sudah kami lakukan perbaikan-perbaikan, dan kami terus melakukan perbaikan. Mudah-mudahan untuk tempat-tempat yang memang masih bisa kami perbaiki, tetapi ada beberapa titik yang memang terkena bencana alam sehingga perbaikannya tidak mungkin dilakukan, dan juga ada beberapa titik yang sumber airnya memang terbatas sehingga nanti akan kami relokasi ke tempat lain. Kami kira demikian laporan singkat kami, Bapak. Selanjutnya mohon petunjuk. Jadi saya lupa yang pada 4 itu mungkin tanaman pohon itu harus ditingkatkan terus, mungkin termasuk di seluruh wilayah. Itu yang mengurangi resiko terhadap bencana-bencana alam. Karena semua ini kalau nggak longsor, banjir, itu semua berhubungan dengan penanaman pohon. Untuk air bersih ini nanti silakan ditindaklanjuti. Bisa ini yang Bandung ya? Coba kepala desanya yang bicara. Badung. Ya, izin kemenang. Kami Kepala Desa Ayunan Badung. Ya, silakan. Ya, hadir mengikuti pikon Bapak Kasat. Kami bersama Bapak Dandim, Bapak Kapolres Badung, Bapak Kajari, dan jajaran lainnya di Kabupaten Badung.
Om Swastiastu Kumenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami di Desa Ayunan, Kabupaten Badung menerima air hidran dari Bapak Kasad. Karena Bapak Kasad sebelumnya sudah pernah datang ke desa kami. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga bantuan yang telah Bapak berikan ini bisa ditingkatkan ke depannya. Itu saja yang kami bisa sampaikan Bapak Kasad. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berfungsi baik Pak ya? Masih bisa berfungsi Bapak Kasad, masih. Ya bagus. Nanti dilihat lagi daerah sekitar Pak. Mudah-mudahan kita bisa support lagi Pak ya. Iya. Kasih Pak Dandim, tolong dilihatin lagi semuanya. Siap dilaksanakan Bapak. Perwakilan dari NTT. Silakan, dan rem itu bukan? NTT siapa nih mewakili? Siapa Pak? Silakan. Bapak Kasat, yang terhormat Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang kami hormati Bapak Pangkostrat, yang kami hormati Bapak Pangdam 16 Patimura, yang kami hormati Bapak Pangdam 9 Udayana, dan para pangkotama jajaran TNI Angkatan Darat yang kami hormati. Selamat pagi, izin Bapak melaporkan bahwa kami saat ini sekarang berada di Desa Matawai Atu, Kecamatan Malulu, Kabupaten Sumba Timur. Hadir bersama kami Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Bapak Camat Malulu, dan Bapak Desa Matawai Atu. Izin melaporkan pada tahun 2023 kami mendapatkan dukungan sumur bor 3 unit di Desa Matawai Atu. Secara keseluruhan kami mendapatkan sumur bor 5 unit di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan pompa hidran 17 titik Bapak. Melaporkan untuk penerima manfaat dari sumur bor ini ada 43 KK dan 131 jiwa. Kemudian untuk luas lahan pertanian yang menerima manfaat 46 hektar. Kemudian di samping itu ada 574 ekor ternak yang menerima manfaat dari sumur bor. Demikian kami laporkan Bapak. Ya, dilanjutkan survei ya. Mudah-mudahan kita nanti dapat support. Terus proyek untuk ngangkat air langsung digunakan untuk pertanian supaya diperbanyak lagi. Itu yang satu tempat itu yang pasang 10 pompa itu namanya apa? Lendeha Bapak. Lendeha. Iya. Masih jalan nggak di Lendeha? Izin melaporkan untuk kondisi Lendeha sampai dengan saat ini. Kemarin kami cek terakhir kondisi dalam keadaan rusak Bapak. Ya, nanti itu sebetulnya simpel perbaikan ya. Nanti kalau perlu alat-alat kita akan kirim nanti ya. Nanti kita siapkan lagi itu. Karena itu lahan di atas cukup besar itu. Ya Bapak. Masyarakat di situ airnya bersih sekali, itu bagus tuh kalau dinaikkan. Ya tolong dilihat lagi ya. Bapak silakan. Oke, itu ada masyarakat penerima manfaat, ibu-ibu atau siapa yang ingin bicara silakan. Masyarakat nanti yang bicara langsung. Selamat siang Pak, terima kasih banyak. Di mana Bapak sudah kasih kami bantuan air dan juga sumur bor. Di mana ini sangat bermanfaat. Di mana ini sangat bermanfaat bagi kami Pak. Di mana saya sendiri yang tinggal di sini saya sudah pakai untuk siram sayur. Dan semoga ke depan penghasilan pendapatan harian saya meningkat.
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti kalau bisa sekalian buat pertanian cari air lagi biar bisa tanam cabai kah apa. Dulu ya, selamat menikmati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dandim ya. Ya Bapak, dilaksanakan. Terakhir tadi Kaloran bisa nyambung nggak Kaloran? Ya Pak RT. Ya. Bapak bicara kalau diminta untuk testimoni. Masih belum bunyi. Sudah. Ah, ya, silakan. Selamat pagi, Bapak Kasat. Siap, izin melaporkan. Kami dari Kaloran izin melaporkan selama 2024 kami menerima bantuan 1 unit sumur bor, kemudian 2 unit hidram. Kemudian untuk yang sudah diresmikan tahun 2023 kami mendapat 4 unit hidram. Demikian Bapak, mohon petunjuk. Kondisi terakhir masih bagus. Siap untuk hidram, masih bagus, sudah mengaliri warga. Total sekarang sudah bermanfaat sekitar 808 KK. Ya. Untuk di Kaloran sendiri 140 KK dapat digunakan di 350 warga. Coba di situ ada penerima manfaat nggak? Coba ada yang bicara, bisa maju bicara. Siap ada Bapak? Ya, ada silakan. Bapak Ketua ada dari Silakan. Dusun itu apa Bapak? Pak Saron. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan kepada Bapak Kasat. Saya berterima kasih atas bantuan dari Bapak Kasat, yaitu bantuan sumur bor yang telah diberikan kepada masyarakat kami, yaitu Dusun Selapan, yang sebanyak tadi warga atau kakak yang sudah diaturkan kepada Bapak Gandim, saya dan Sampang Ulang. Hanya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuannya dari Bapak Kasat, semoga bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Selapan. Yang kedua, semoga Bapak Kasat diberi ketabahan dan diberi rezeki yang ibadah, ketabahan iman Islam, dan semoga rezeki itu berlimpah kepada khususnya Bapak Kasat, umumnya kepada semua Bapak TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Saya hanya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas wakil dari semua masyarakat Selapan. Hanya mengucapkan terima kasih dan kedepannya semoga tambah lagi apa yang akan dibantukan kepada semua warga masyarakat Selapan, karena itu masih kekurangan babakan masalah pertanian, yaitu airnya. Demikian sambutan dari saya sebagai wakil dari masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dulu daerah Bapak ini ada tentara latihan nggak Pak? Ya Pak, dulu yaitu ada di tempat saya, yaitu di ladang saya. Dulu itu kurang kepahaman, yaitu ada di tempat saya itu ada pohon budi, yaitu dikira pohon gajah. Yaitu semua itu di tebang semua, yaitu saya yang tidak bapak, tapi dulu diganti